4 kesalahan fatal yang sering dilakukan lansia ketika konsumsi bawang putih. Wajib simak sampai selesai sebelum Anda menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam waspada, dan salam sejahtera untuk sobat sehat semua dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel kepercayaan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Di setiap dapur Indonesia, pasti ada sosoknya. Aromanya yang tajam dan menusuk hidung adalah penanda dimulainya sebuah masakan lezat. Dialah bawang putih, sang raja bumbu dapur yang bernama Latin Allium sativum. Namun, lebih dari sekadar bumbu, bawang putih juga menyandang predikat sebagai obat dewa atau antibiotik alami yang legendaris. Reputasinya begitu hebat, hingga banyak dari kita yang berlomba-lomba mengonsumsinya untuk kesehatan. Tapi, disinilah letak pedang bermata duanya. Nah, karena bawang putih ini begitu diagungkan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, saya jadi sangat ingin tahu kebiasaan sobat sehat semua. Supaya kita bisa saling berbagi pengalaman, boleh ya, luangkan waktu sejenak untuk menulis di kolom komentar. Saat ini sobat sehat berusia berapa dan sedang menonton dari kota atau daerah mana? Dan kalau boleh, tambahkan juga di komentarnya, di dapur sobat sehat semua bawang putih ini paling sering diolah jadi apa saja? Apakah hanya untuk bumbu tumis atau mungkin ada yang membuatnya menjadi minyak bawang atau ramuan khusus? Kami akan sangat senang sekali membaca semua cerita dan sapaan dari Anda. Dan tentu saja, sebelum kita membongkar kesalahan-kesalahan fatal ini, saya akan sangat berterima kasih jika sobat sehat berkenan untuk menekan tombol subscribe dan like sekarang juga. Jangan lupa juga untuk share atau bagikan video ini, karena informasinya bisa jadi akan menyelamatkan kesehatan orang-orang yang kita cintai. Terima kasih banyak atas kebaikan hati dan dukungannya di kolom komentar. Mari kita lanjutkan dengan inti pembahasan kita yang sangat penting hari ini. Bawang putih memang ibarat pedang yang sangat tajam. Jika digunakan oleh pendekar yang ahli, ia bisa menjadi senjata ampuh untuk menumpas penyakit. Namun, jika dipegang oleh orang yang tidak memahami cara pakainya, pedang yang sama justru bisa melukai diri sendiri. Semangat untuk menjadi sehat itu sangat baik, tetapi semangat tanpa ilmu yang benar bisa berujung pada bahaya. Hari ini, kita akan menjadi pendekar yang bijak dengan mempelajari 4 kesalahan fatal yang sering dilakukan lansia dalam mengonsumsi bawang putih. Untuk menjadi pendekar yang bijak, kita wajib kenal dulu dengan sumber kekuatan bawang putih. Di dalam siung bawang putih utuh, terdapat senyawa bernama alia dan sebuah enzim bernama aliinase yang terpisah. Saat kita menggeprek, mencincang, atau mengunyah bawang putih, kita merusak dinding selnya. Di saat itulah, alian dan aliinase bertemu dan bereaksi membentuk sebuah senyawa sulfur baru yang sangat kuat bernama alisin alikin. Alisin inilah yang memberikan aroma tajam khas bawang putih dan bertanggung jawab atas sebagian besar khasiatnya yang luar biasa, mulai dari antibakteri hingga pelindung jantung. Kekuatan alisin dan senyawa lainnya inilah yang membuat bawang putih begitu dipercaya. Secara ilmiah, ia terbukti mampu membantu menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol jahat LDL, memiliki sifat pengencer darah alami antiplatelet yang mencegah penggumpalan darah, serta memiliki kemampuan antivirus dan antibakteri yang kuat untuk melawan infeksi. Melihat daftar manfaat yang begitu hebat ini, tidak heran jika banyak orang, terutama lansia, menjadi sangat bersemangat untuk mengonsumsinya sebagai obat sapu jagat. Namun, semangat yang berapi-api untuk mendapatkan semua manfaat inilah yang seringkali menjadi awal mula terjadinya kesalahan. Karena ingin cepat sehat, banyak yang mengambil jalan pintas, meyakini bahwa lebih banyak lebih baik, atau semakin mentah semakin ampuh. Keyakinan inilah yang menjerumuskan kita pada kesalahan fatal pertama, yang dampaknya bisa sangat menyiksa sistem pencernaan kita.
Kesalahan paling umum adalah mengikuti tren atau nasihat dari katanya, yaitu dengan memakan bawang putih mentah dalam jumlah banyak setiap hari. Ada yang menelan 1 siung utuh seperti menelan pil, ada yang mengunyah 2 hingga 3 siung langsung dengan dalih untuk membersihkan darah. Tindakan ini, meskipun niatnya baik, adalah sebuah siksaan bagi lapisan lambung dan kerongkongan kita, terutama bagi sistem pencernaan lansia yang seringkali sudah lebih sensitif. Mengapa ini berbahaya? Senyawa sulfur aktif pada bawang putih mentah, terutama alisin, bersifat sangat tajam dan iritatif. Bayangkan menuangkan cairan pembersih yang kuat ke permukaan yang lembut. Itulah yang terjadi pada selaput lendir mukosa yang melapisi kerongkongan dan lambung kita. Bawang putih mentah dalam jumlah banyak dapat membakar dan merusak lapisan pelindung ini, menyebabkan peradangan yang menyakitkan. Peradangan pada lapisan lambung ini kemudian dapat memicu akibat yang sangat tidak nyaman. Iritasi ini akan merangsang produksi asam lambung secara berlebihan, sekaligus bisa melemahkan katup antara lambung dan kerongkongan. Hasilnya adalah penyakit GERD atau naiknya asam lambung, yang menimbulkan sensasi panas seperti terbakar yang menjalar dari ulu hati hingga ke dada. Selain itu, bisa juga menyebabkan nyeri lambung yang melilit, rasa perih, mual, dan kembung hebat. Ini bukan efek samping ringan, melainkan respons perlawanan dari tubuh kita yang memberitahu bahwa ada sesuatu yang salah. Jika siksaan pada lambung tadi terasa begitu parah, maka kesalahan berikutnya memiliki potensi bahaya yang jauh lebih sunyi, namun lebih mengancam nyawa. Sobat sehat, jika ada satu bagian dari video ini yang harus paling diingat dan dicamkan dalam-dalam, inilah bagiannya. Kesalahan ini adalah mengonsumsi bawang putih dalam jumlah terapi banyak tanpa memperhatikan obat-obatan resep dokter yang sedang dikonsumsi. Anggapan keliru bahwa semua yang alami pasti aman dan tidak akan bentrok dengan obat dokter adalah sebuah kesalahpahaman yang sangat berbahaya. Bayangkan ada 2 kapten di satu kapal yang sama-sama berteriak belok kiri. Kapalnya pasti akan berputar terlalu tajam dan oleng. Bahaya bentrokan ini terutama terjadi pada efek pengencer darah. Bawang putih secara alami memiliki efek sebagai antikoagulan atau antiplatelet. Artinya, ia dapat membuat darah kita menjadi lebih encer dan mencegah keping darah saling menempel. Ini sebenarnya adalah manfaat jika digunakan dengan benar. Namun, banyak sekali lansia yang juga mengonsumsi obat pengencer darah dari dokter untuk kondisi jantung atau pasca stroke seperti warfarin, clopidogrel, atau bahkan aspirin dosis rendah. Menggabungkan keduanya sama artinya dengan melipat gandakan efek pengencer darah secara tidak terkontrol. Akibat dari efek pengencer darah yang berlipat ganda ini adalah risiko perdarahan yang sangat tinggi. Pendarahan ini bisa terjadi di mana saja. Luka kecil akibat teriris pisau bisa mengeluarkan darah terus-menerus dan sulit berhenti. Mimisan bisa terjadi lebih sering. Gusi bisa mudah berdarah saat sikat gigi. Dan yang paling berbahaya adalah risiko pendarahan internal di dalam lambung atau otak yang bisa terjadi tanpa gejala awal yang jelas dan berakibat fatal. Ini adalah risiko nyata yang tidak boleh dianggap remeh. Risiko pendarahan ini sayangnya seringkali diabaikan karena lahirnya kesalahan fatal ketiga, yaitu menganggap bawang putih bisa menggantikan obat dokter. Kesalahan ini seringkali lahir dari niat yang sangat baik, yaitu keinginan untuk lepas dari ketergantungan obat kimia dan beralih ke solusi alami. Kita harus paham, obat resep dokter telah melalui penelitian puluhan tahun untuk menemukan dosis yang paling tepat dan efek yang paling stabil. Dosis 50 mg obat hipertensi hari ini akan memberikan efek yang sama dengan dosis 50 mg besok. Bawang putih tidak begitu. Kandungan alisin dalam 1 siung bisa berbeda dengan siung lainnya. Mengganti kepastian medis dengan ketidakpastian herbal adalah pertaruhan yang sangat besar. Dampak dari pertaruhan besar ini adalah munculnya rasa aman yang palsu.
Saat seseorang menghentikan obat dokter dan beralih ke bawang putih, mungkin dalam beberapa hari pertama tidak akan terasa apa-apa. Namun di balik itu, penyakit yang tadinya terkontrol akan kembali liar. Tekanan darah secara perlahan, tapi pasti akan kembali merayap naik. Plak kolesterol akan kembali menumpuk sedikit demi sedikit. Kerusakan ini terjadi secara sunyi di dalam tubuh, tanpa memberikan gejala yang jelas hingga semuanya sudah terlambat. Ini ibarat sebuah bendungan yang retak. Kita tidak melihat airnya bocor, tapi di dalam, tekanannya terus meningkat hingga suatu saat bendungan itu akan jebol. Jebolnya bendungan inilah akibat paling mengerikan dari penyakit yang kembali tidak terkontrol. Tekanan darah yang melonjak tinggi secara tiba-tiba dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak, stroke hemoragis, atau meningkatkan beban kerja jantung hingga memicu serangan jantung. Begitu pula dengan kolesterol yang tidak terkontrol. Anggapan bahwa bawang putih bisa menggantikan peran obat dokter adalah sebuah kesalahan fatal yang taruhannya adalah nyawa. Ingat, herbal adalah pendamping, bukan pengganti. Setelah membahas 3 kesalahan fatal tadi, kesalahan terakhir mungkin tidak sampai mengancam nyawa. Namun ini membuat niat sehat kita menjadi sia-sia. Kesalahan ini adalah salah dalam cara mengolah, sehingga senyawa alisin yang menjadi andalannya justru tidak terbentuk atau malah rusak. Banyak yang memasak bawang putih itu tanpa digeprek atau menumisnya terlalu lama dengan suhu sangat tinggi hingga gosong. Akibatnya, kita hanya mendapatkan rasanya, bukan khasiatnya. Dengan mengetahui keempat kesalahan fatal tersebut, konsumsi mentah berlebih, interaksi obat, mengganti obat dokter, dan salah mengolah kine, kita menjadi lebih waspada. Lalu, bagaimana cara yang benar dan bijak agar kita bisa mendapatkan manfaat bawang putih tanpa membahayakan diri? Disinilah letak kearifan yang sesungguhnya. Mari kita pelajari bersama cara menjadi pendekar bawang putih yang ahli. Kunci utama untuk membangunkan sang pahlawan, alisin, adalah dengan merusak struktur bawang putih. Cara terbaik adalah dengan menggeprek, mencincang, atau menguleknya. Setelah itu, jangan langsung dimasak. Lakukan trik geprek dan diamkan. Diamkan bawang putih yang sudah dicincang selama 10-15 menit di suhu ruang. Waktu tunggu ini memberikan kesempatan bagi enzim untuk bekerja maksimal dan membentuk alisin sebanyak mungkin. Alisin yang sudah terbentuk ini relatif lebih stabil terhadap panas. Setelah didiamkan, barulah kita memasaknya. Hindari memasak dengan suhu terlalu tinggi dalam waktu lama seperti digoreng hingga kering dan coklat. Panas yang berlebihan akan merusak alisin. Cara terbaik adalah dengan menumisnya secara cepat dengan api sedang hingga harum, atau memasukkannya di tahap-tahap akhir proses memasak sup atau masakan berkuah lainnya. Dengan cara ini, kita mendapatkan aroma dan sebagian besar manfaat kesehatannya. Jika Anda tetap ingin mencoba mengonsumsinya mentah, untuk manfaat maksimal, ada cara yang lebih aman. Jangan pernah menelannya utuh. Cincang bawang putih hingga sangat halus. Ambil dalam jumlah yang sangat sedikit saja, misalnya 1/4 siung kecil. Lalu campurkan dengan pelindung bagi lambung, seperti 1 sendok madu, 1 sendok minyak zaitun murni extra virgin olive oil, atau dicampur ke dalam 1 mangkuk yogurt. Cara ini membantu melapisi lambung dari sifat iritatifnya. Di Indonesia, kita juga mengenal adanya bawang putih tunggan atau lanang. Jenis bawang ini diyakini memiliki konsentrasi senyawa aktif, termasuk alisium, yang lebih pekat dibandingkan bawang putih biasa. Karena potensinya yang lebih kuat, maka semua aturan kewaspadaan yang kita bahas tadi berlaku lebih ketat lagi untuk bawang putih jenis ini. Dosisnya harus lebih kecil, dan kewaspadaan terhadap interaksi obat harus lebih tinggi. Tentu saja, manfaat maksimal dimulai dari bahan baku berkualitas. Pilihlah bonggol bawang putih yang terasa padat, keras, dan kering. Hindari yang sudah empuk, ringan, atau memiliki bercak-bercak hitam jamur. Cara menyimpannya pun mudah. Simpan di tempat yang sejuk,
kering, gelap, dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Misalnya, dalam keranjang terbuka. Jangan simpan di dalam kulkas, karena kelembapan akan membuatnya cepat bertunas dan berjamur. Lalu, berapa banyak porsi yang dianggap aman dan bermanfaat? Sebagai bumbu masakan, tidak ada batasan yang kaku. Namun, untuk konsumsi harian dengan niat terapa, pedoman umumnya adalah sekitar 1 hingga 2 siung bawang putih yang sudah dimasak per hari. Ini adalah dosis yang cukup untuk memberikan manfaat kesehatan tanpa menimbulkan risiko iritasi lambung yang signifikan bagi kebanyakan orang. Ingat, bukan lebih banyak lebih baik. Dari semua aturan, inilah yang paling utama dan tidak bisa ditawar, terutama jika Anda memiliki kondisi medis. Jika Anda mengonsumsi obat pengencer darah, obat diabetes, atau obat tekanan darah, WEGIB hukumnya untuk berkonsultasi dengan dokter Anda sebelum memutuskan untuk rutin mengonsumsi bawang putih sebagai terapi. Tanyakan pada dokter Anda, "Dok, apakah aman bagi saya dengan obat-obatan ini?" Jangan pernah mengambil keputusan sendiri. Keputusan ini juga berlaku untuk suplemen. Saat ini banyak sekali suplemen bawang putih yang dijual bebas. Perlu diingat, suplemen adalah bentuk ekstrak yang sangat pekat. Semua peringatan mengenai interaksi obat dan iritasi lambung berlaku berkali-kali lipat lebih kuat untuk suplemen ini. Jangan pernah mengonsumsi suplemen bawang putih tanpa pengawasan dan persetujuan dari dokter Anda, karena risikonya jauh lebih tinggi dibandingkan mengonsumsi dari bumbu masakan. Semua aturan ini membawa kita pada satu kesimpulan bijak. Kita harus menghormati kekuatan alam. Bawang putih adalah herba yang sangat kuat. Kekuatan ini bisa menjadi penyembuh, namun juga bisa menjadi racun jika kita salah dalam menggunakannya. Menghormati kekuatannya berarti kita tidak sembrono, tidak gegabah, dan selalu berusaha mencari ilmu yang benar sebelum mengaplikasikannya pada tubuh kita sendiri. Rasa hormat ini juga tercermin dari kemampuan kita membedakan peran bawang putih. Saat ia berperan sebagai bumbu dalam tumisan atau sup dalam jumlah wajar, ia relatif sangat aman dan memberikan manfaat kesehatan secara umum. Namun, saat kita ingin menaikkan perannya menjadi obat dengan mengonsumsinya secara mentah atau dalam jumlah banyak, saat itulah semua aturan kewaspadaan dan konsultasi dokter harus dijalankan dengan sangat disiplin. Jangan samakan dosis bumbu dengan dosis obat. Dengan demikian, kita bisa mengambil kesimpulan akhir dari investigasi kita. Bahaya dari bawang putih sesungguhnya tidak terletak pada bawang itu sendiri. Ia adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa bermanfaat. Bahaya itu muncul dari ketidaktahuan, kelalaian, dan kesalahan kita dalam menggunakannya. Dengan ilmu yang benar dan sikap yang bijak, bawang putih akan selamanya menjadi sahabat kesehatan kita, bukan musuh yang tersembunyi. Maka, mari kita ingat kembali 4 kesalahan fatal yang telah kita bongkar bersama. Pertama, mengonsumsi mentah berlebihan yang dapat merusak lambung. Kedua, mengabaikan interaksi dengan obat pengencer darah yang berisiko pendarahan hebat. Ketiga, nekat menggantikan obat dokter yang bisa berakibat stroke atau serangan jantung. Dan keempat, salah dalam cara mengolah, sehingga semua khasiatnya hilang sia-sia. Namun kita tidak berhenti pada masalah, kita juga menemukan solusinya. Solusi bijak itu adalah, konsumsilah secukupnya, terapkan trik geprek dan diamkan sebelum dimasak, masaklah dengan panas yang wajar, dan yang terpenting, selalu jujur dan terbuka untuk berkonsultasi dengan dokter mengenai kondisi kesehatan dan semua obat yang kita minum. Itulah kunci untuk mendapatkan semua kebaikan bawang putih tanpa membahayakan diri. Maka, selesailah sudah perjalanan investigasi kita hari ini. Kita tidak lagi hanya melihat bawang putih sebagai bumbu dapur biasa, tetapi sebagai sebuah ramuan obat poten yang menuntut ilmu dan kebijaksanaan dari penggunanya. Kita telah belajar untuk tidak hanya mengagumi kekuatannya, tetapi juga untuk menghormati potensi bahayanya, sehingga kita bisa memanfaatkannya
dengan cara yang paling aman dan efektif. Terima kasih yang tulus dari hati kami untuk Sobat Sehat semua yang telah menyimak informasi krusial ini hingga tuntas. Semoga pengetahuan ini menjadi bekal bagi kita untuk lebih bijaksana dalam menjaga kesehatan. Jika video ini membuka wawasan Anda, mohon dukungannya melalui tombol subscribe dan like. Dan kami ingin sekali mendengar dari Anda di kolom komentar, apakah Bapak, Ibu, atau Sobat Sehat pernah mendengar atau mengalami sendiri efek samping dari konsumsi bawang putih? Mari berbagi agar kita semua bisa saling belajar. Tetaplah sehat, tetaplah cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.